Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil mayamin al muntajabin wa jami'i ibadillahi salihin al mukhlasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Kalau kita lihat apa yang terjadi belakangan khususnya di negeri ini, maka ada satu kebutuhan fitrah manusia yang ketika tidak dipenuhi, maka akibat yang terjadi bisa tidak terbayangkan. Kebutuhan fitrah itu adalah kebutuhan akan teladan, akan figur yang dapat ditiru, dapat dicontoh, kisah hidupnya dapat dijadikan pelajaran. Asyura dan peristiwa Imam Hussein alaihissalatu wassalam adalah khazanah kaum muslimin yang di dalamnya ada teladan tidak terkira yang berusaha untuk ditutupi dari kaum muslimin, karena umat Islam punya teladan itu. Kisah-kisah Asyura itu kisah-kisah pembangun jiwa. Sekiranya anak-anak kita mengenal kisah-kisah itu sejak awal, mereka punya bimbingan, teladan dalam hidup mereka. Ketika dihadapkan pada masalah, kepada siapa mereka harus berpaling. Dan itu sesuatu yang fitriyah, tidak bisa dihindarkan. Biar bagaimanapun juga manusia akan selalu memerlukan kisah orang yang daripadanya yang mengambil pelajaran. Banyak tokoh di negeri ini, juga tokoh dunia yang kemudian menjadi pemberi inspirasi. Atau belakangan karena kebutuhan itu fitrah, sekali lagi alamiah, maka mereka misalnya mengambil teladan itu yang dekat dengan hal-hal yang bersifat mistis, yang bersifat penyembuhan dan lain sebagainya. Mau tidak mau manusia akan selalu memerlukan teladan itu. Kalau tidak ada dari yang dekat dia, ya cari di luar dia. Kalau tidak ada yang di negeri dia, di negeri kita, dia cari yang di negeri orang lain. Kebutuhannya sama, kebutuhan akan teladan. Di zaman sekarang ini, pada seorang tokoh yang dengan merujuk kepada dia, dia menisbatkan dirinya berada di jalan dia. Islam tidak kurang memiliki begitu banyak teladan itu, kisah-kisah hikmah dari kehidupan Rasulullah SAW dan keluarganya yang suci, terutama ketika itu semua berujung pada peringatan Asyura, peringatan 10 Muharram. Baik pada kisah Asyuranya sendiri begitu banyak teladan, juga pada kisah-kisah yang mengantarkan pada puncak kisah Asyura itu. Disebutkan satu demi satu saja apa yang terjadi pada peristiwa Asyura, dia jadi teladan buat kita semua. Kebutuhan kita akan teladan itu. Teladan kesabaran Sayyidatina Zainab sallallahu alaiha, yang bagi Sayyidah Zainab sallallahu alaiha peristiwa berpisah dengan Imam Hussein alaihissalatu wassalam sampai Imam Hussein syahid, itu bagi Sayyidah Zainab jaraknya sekitar 40 atau 50 tahun. Di Karbala ada sebuah puncak bukit namanya Tel Zainabiyah yang sekarang menjadi masjid. Sayyidah Zainab sallallahu alaiha berdiri di puncak bukit itu menyaksikan syahadah saudaranya
kemudian dari puncak bukit itu menghadapkan wajah beliau ke kiblat, ke Ka'bah, dan berziarah pada Rasulullah SAW, mengadu pada baginda Nabi, lalu berdoa pada Allah Ta'ala, Allahumma taqabbal hadzal qurban, ya Allah terimalah pengorbanan ini, di sebuah puncak bukit. Beberapa teladan pada teladan Asyura itu, satu, teladan mendahulukan waktu sholat. Imam dalam situasi perang, musuh di depan, tetap melemparkan anak panah, melemparkan tombak. Imam tidak mengundurkan satu saat pun kewajiban untuk sholat itu, melaksanakan sholat itu. Cari kisah lainnya dalam Islam, teladan dalam Islam, ketika sholat didahulukan di atas segalanya, seperti teladan Asyura itu. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menunda waktu sholat. Yang kedua, teladan pengorbanan mendahulukan orang lain di atas diri sendiri. Sayyid Abil Fadl Abbas alaihi salatu wassalam sampai di air minum, tapi tidak hendak meminumnya sebelum yang lain meminum terlebih dahulu. Sebelum imam minum lebih dahulu, sebelum anak-anak keluarga yang kehausan minum lebih dulu, walaupun ia sendiri berada dalam kehausan. Tapi itu tidak ia lakukan. Teladan pengorbanan mendahulukan yang lain. Teladan kepatuhan kepada imam zaman. Sayyidatina Zainab sallallahu alaiha ikut Imam Husain alaihissalam dan meninggalkan suaminya Abdullah ibni Ja'far di Madinah. Beliau patuh kepada wali yang harus dipatuhi itu. Patuh pada ulil amr yang wajib dipatuhi. Dan teladan-teladan lainnya, teladan pengorbanan Sayyid Ali Akbar, Imam Husain alaihissalatu wassalam untuk Islam, diserahkan segalanya, harta, keluarga, semua diserahkan untuk Islam. Ketika Sayyidah Zainab sallallahu alaihi mengucap salam perpisahan di Bukit Zainabiyah itu, dan beliau memandang ke bawah ke di tempat syahidnya Imam Husain alaihissalatu wassalam. Ada riwayat yang mengatakan jarak antara beliau berdiri dan tempat Sayyidina Imam Husain itu pada saat yang sama sekitar 40 atau 50 tahun. Kalau dilihat dari tanda fisik, tanda lahiriah, karena katanya mungkin juga bentuk hiperbolis, tapi saya kira tidak juga, yaitu bahwa karena tidak ada yang dapat melihat, ini hanya riwayat saja, yang dari riwayat itu kita ambil kesimpulan, mungkin diriwayatkan dari jalur keluarga Nabi, bahwa seketika begitu peristiwa 10 Muharram terjadi, rambut Sayyidah Zainab sallallahu alaiha berubah memutih, seperti orang yang berubah sekitar 40 tahunan. Itu yang kemudian disebutkan jarak antara perpisahan beliau, wida beliau dengan Imam Husain sampai syahidnya Imam sekitar 40 tahunan, karena rambut beliau berubah memutih atas beratnya penderitaan, beratnya duka cita, dan beratnya kesabaran. Pasca Asyura adalah teladan kesabaran dari Sayyidah Zainab sallallahu alaiha. Tanpa kesabaran Sayyidah Zainab, kisah Asyura tidak sampai pada kita. Teladan yang diajarkan Asyura tidak sampai pada kita. Dan ini berlangsung sampai nanti pada peringatan Arba'in Imam Husain alaihi salatu wassalam. Pun Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam, Alama Bahjah pernah mengatakan tentang pembahasan mengapa tidak ada imdadul ghaibi pada peristiwa Karbala. Imdadul ghaibi itu pertolongan gaib. Tidak seperti misalnya tiba-tiba datang angin memorak-porandakan pasukan musuh, atau seperti kisah-kisah Nabi Musa, itu imdadul ghaibi, laut kemudian dibelah dan pasukan diselamatkan. Pada kisah Imam tidak ada imdadul ghaibi. Bahkan Imam membawa serta seluruh keluarganya, dan Imam Ali Zainal Abidin yang masih sakit dibawa. Imam Ali alaihissalatu wassalam kalau berperang, dalam peperangan beliau, Imam Hasan, Imam Husain alaihissalatu wassalam dibawa, tetapi tidak diberikan kesempatan untuk berangkat lebih dahulu. Selalu yang dikirim itu yang lain.
Panglima Imam Ali, Malik Al-Ashdar. Tapi kalau ditanyakan misalnya dari kemampuan katakanlah berperang dan lain sebagainya, putra-putra Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain alaihissalam, Abil Fadil Abbas tidak kalah perkasa dari Malik Al-Ashdar, panglima Imam Ali. Malik Al-Ashdar itu panglima yang pemberani. Kalau orang mensifatkan Malik Al-Ashdar, bagaimana keberanian dia? Kata orang waktu itu, kalau dia berjalan di padang pasir dan bertemu singa padang pasir di malam hari, lalu dia menginjak ekor singa padang pasir itu yang lari bertemu dengan Malik Al-Ashdar. Untuk menunjukkan betapa beraninya Malik Al-Ashdar. Ketemu singa malam hari, singanya yang lari. Tapi kata Malik Al-Ashdar, dia tidak takut, cuma ada satu saat ketika ia betul-betul merasakan ketakutan. Yaitu ketika satu saat pada perang Siffin, Imam Ali alaihissalam mengutus Abil Fadil Abbas untuk bertempur, putra beliau. Ya, yang usianya masih muda. Kemudian kata Malik Al-Ashdar, engkau kirim dia. Karena memang sebelumnya putra-putra Imam Ali tidak pernah dikirimkan oleh Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain ikut peperangan Imam Ali, tapi tidak dikirimkan ke medan tempur. Mengapa? Tahan kedua hulam ini, kata Imam Ali. Tahan kedua putra ini, karena aku tidak ingin nasal, aku tidak ingin keturunan Rasulullah SAW terputus, kata Imam Ali. Walaupun ada jaminan ilahiyah, ada imdadul ghaibi, ada hadis nubuwah baginda Nabi SAW tentang a'immah al-ma'sumin alaihissalam, tetap ada ikhtiar, tetap ada rantai sebab akibat yang harus dipenuhi. Jadi imam tidak perkenankan putra-putranya berangkat berperang begitu saja. Sekali lagi, untuk menunjukkan pada kita, meskipun tawakal, doa kita mutlak pada Allah Ta'ala, tapi ikhtiar itu tidak pernah dapat diputuskan. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.